saya hari ini diminta oleh Pak Ulum untuk berbagi tentang hal ini, dan juga saya lihat ada banyak konsultan yang hebat-hebat di sini dan para pelaku UMKM di sini. Jadi ini topik yang diminta kepada saya. Nanti juga mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu Ira ya, yang juga sangat expert dalam hal membantu ekspor impor di Indonesia dan di luar negeri. Saya sendiri tadi udah kata Pak Bobi ya, saya dari kota Cimahi ya, di Bandung Coret di 30 menit dari kota Bandung. Terus pindah ke Singapura sejak 2008 ya. Jadi udah 15 sampai 16 tahun lah sekarang. Topik hari ini tentang kiat memasuki UMKM memasuki rantai pasok global. Saya akan lebih fokus ke Singapura market, tapi nanti mungkin Bu Ira bisa lebih global karena ada di beberapa negara. Seperti kita lihat saat ini ya, mungkin ada yang punya pengalaman seperti saya nih, lagi di rumah pakai baju batik, di depannya ada laptop, ada komputer terhubung dengan berbagai manusia dari berbagai negara, tapi kita bekerja di rumah atau ada di manapun lah, mobile. Jadi kita sekarang mau ada di Bandung, mau ada di Singapura, mau di Beijing, mau di Dubai, di New York atau di New Delhi, kita adalah bagian dari global network ya, baik secara virtual maupun secara fisikal, baik secara kelihatan maupun ya bisa dibilang hanya pakai suara. Mungkin Bapak Ibu ada yang hanya pakai suara, nggak ada tulisan, nggak ada video, tapi tetap terhubung. Inilah realitanya. Nah, sekarang kenapa saya sudah summary ada sekitar 20 hal yang membuat UMKM itu sulit ya, atau punya problem-problem atau challenge bagi UMKM Indonesia untuk selling di luar negeri, khususnya di Singapura ya saat ini. Seperti kita ketahui, Singapura itu negara kecil, penduduknya cuma 5 juta orang, setengahnya orang asing Bapak Ibu, dan persaingan sangat ketat gitu. Jadi untuk masuk ke Singapura, produk-produk UMKM itu perlu ada legal fee-nya, opening fee, harus punya perizinan, listing fee, promosinya mahal dan sebagainya, rental apalagi, manpower udah lagi, warehouse. Nah, kami berusaha untuk mempersempit semua 20 hal ini menjadi lebih mudah gitu. Jadi kita saya mungkin dengan Bu Ira, dengan teman-teman diaspora di luar negeri itu berusaha untuk mempersempit gap ini dengan mencari produk-produk dari Indonesia. Untuk kami khususnya dalam bidang makanan ringan ya. Jadi makanan ringan kalau kami. Kalau yang non makanan ringan lebih gampang gitu karena tidak dimakan ya. Tapi kalau makanan ringan atau makanan itu lebih perizinannya lebih rumit gitu. Apalagi kalau nanti makanan yang lebih ada daging, ada susu, itu lebih rumit lagi. Tapi kalau makanan ringan lebih agak mending, tapi juga nggak susah, tapi juga nggak mudah gitu. Ini contoh. Nah, kita lihat bahwa pesaing kita yang paling dekat adalah Malaysia. Malaysia itu banyak sekali ngimport barang ke Singapura, dan Indonesia masih cukup sedikit gitu dibanding tetangga kita Malaysia. Karena Singapura ini karena negara kecil, nggak punya banyak resources, jadi dia ngimport begitu banyak barang, ada sekitar 190 jenis barang yang diimpor dari luar, dari 190 negara gitu. Jadi Indonesia salah satu negara yang banyak juga masuk ke luar, ke Singapura. Ini masih kalah dengan Malaysia gitu. Karena Malaysia lebih dekat ya dibanding sama Indonesia. Secara geografi dari Johor ke Singapura itu sangat dekat. Dibanding kalau misalnya dari Batam ke Singapura harus naik ferry, atau dari Jakarta ke Singapura harus naik kapal terbang. Nah, ini beberapa regulasi yang ada di Singapura. Singapura merupakan tempat yang ya boleh dibilang untuk ekspor import sangat transparan ya, dan mereka juga punya flat trade tax for import. Juga kita harus register di customnya, juga harus punya license proper, dan juga punya label produk yang bagus. Ini saya tidak akan terlalu lama, tapi nanti akan lebih banyak dari faktualnya ya.
Ini juga sama, sebelum Bapak Ibu nanti dari para UKM mau import atau ada para konsultan mau import dari Indonesia, perlu diperhatikan ada sekitar 7 hal yang ada di sini. Ini saya ambil dari Singapore Food Agency ya, karena kami berkaitan dengan makanan ringan gitu ya. Jadi ini harus semuanya ada di sini. Dan alhamdulillah yang ini kita semua sudah punya gitu. Jadi license dari Singapore Food Agency kita udah punya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyediakan produk-produk yang berkualitas dalam hal makanan ringan gitu. Mungkin kalau ada yang bocor bisa di mute sebentar. Tentu saja walaupun Singapura itu negara yang mayoritas bukan penduduk Muslim, tetapi bagus sekali kalau makanan ringan Bapak Ibu ada nutrition halal dan juga ada halal label. Itu akan lebih bisa dijangkau oleh hampir semua produk Singapura. Karena di Singapura ada Chinese community, ada Indian community, dan ada Malay community. Jadi mereka sangat multirasial kalau di Singapura. Dan bisnis model yang kita lakukan adalah kita berusaha menggandeng konsultan-konsultan seperti Bapak Ibu, komunitas-komunitas UKM, juga kalau bisa kita gabung dengan perbankan dari Indonesia, misalnya dengan beberapa bank yang ada di Indonesia, itu akan lebih bagus. Dan kita mulai dari skala kecil, dan nanti kalau udah mulai, kita bisa masuk ke skala yang lebih besar. Dan ini modelnya adalah gotong royong, karena diaspora Indonesia di luar, untuk Singapura ada sekitar 250.000 orang, dan mereka merupakan salah satu potensi sebelum masuk ke pasar Singapura yang lebih gede. Strategi yang kita lakukan di Singapura untuk import makanan ringan adalah dengan menggunakan omni channel ya. Jadi kita lewat pendekatan komunitas, kita lewat pendekatan retail market, dan karena Singapura negara yang segala macam mahal, cari orang susah, rentalnya mahal, jadi kita memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan vending machine dan juga dengan online e-commerce. Dan cara yang kami lakukan seperti halnya dengan tadi udah disinggung sedikit oleh Ibu Ira, kita bisa import dari kita sendiri para diaspora, tetapi juga kita mencari buyer-buyer asli orang Singapura. Ini salah satu yang kita lakukan, kita coba untuk melakukan kontrak-kontrak atau agreement-agreement dengan local buyer yang ada di Singapura. Saat ini kita merupakan eksklusif sourcing buat salah satu perusahaan di Singapura namanya Haumat. Itu punya sekitar 30-50 outlet yang ada di Singapura. Selain sama Haumat, kita juga melakukan tanda tangan dengan namanya Pick and Go. Kalau Haumat itu retail market di Singapura, kalau Pick and Go itu adalah toko tapi nggak ada orangnya gitu. Kayak jadi automatic AI. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke toko di Pick and Go, tinggal download, masuk ke dalam, nanti ada produk Indonesia di situ, tinggal di-scan, nggak ada orangnya gitu. Jadi kami udah tiap bulan kita dapat laporan yang berapa yang beli. Kenapa dilakukan hal ini? Karena di Singapura manpower mahal, rental mahal gitu. Itu yang membuat kami mencari terobosan-terobosan dengan partner-partner yang menggunakan teknologi. Mungkin bisa bantu moderator kalau ada yang bocor ya. Jadi ada suara-suara. Nah ini contoh-contoh kegiatan juga yang dilakukan misalnya dengan dinas-dinas atau dengan diaspora atau dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Indonesia. Misalnya mereka ada promosi kami tahun lalu bikin promosi tentang tomohon. Mungkin ada dari sini yang dari Sulawesi Utara gitu. Kami bikin lakukan event di Singapura promosi tentang satu kota di Indonesia. Jadi kita bikin creative center. Atau juga kita bikin misalnya perayaan Christmas Carol atau Tahun Baru, atau kita bikin acara di kedutaan dan sebagainya. Dan ini juga yang kita lakukan dengan komunitas-komunitas yang ada di Singapura. Kita tanda tangan dengan Muslim Society di sini, dengan Chinese community, dengan Malay community, dengan Tamil community. Kita juga mencari partner-partner yang unik-unik gitu. Misalnya
dia ada toko tapi nggak ada orangnya dan orang bisa pilih-pilih gitu, toko rame-rame gitu. Jadi orang tinggal order ke salah satu tempat di situ. Jadi satu restoran isinya banyakan, atau bahasa modernnya adalah central kitchen gitu. Jadi kita masuk ke sana tinggal pilih barangnya kemana, udah ada. Juga kita kerjasama dengan salah satu tempat namanya Makan Empire. Ya ada 7 cabang di Singapura. Kita bisa supply barang-barangnya ke situ, produk-produk Indonesia. Dan ini yang kita banyak sekarang garap karena ya tadi sudah saya katakan bahwa rental di Singapura mahal dan juga manpower-nya susah. Kami tahun lalu coba lakukan itu. Sangat menguras tenaga kalau kita bikin pameran 2 minggu itu kita harus siapin sewa barang, sewa tempat, ngirim orang, itu harganya mahal sekali. Jadi sekarang kita melakukannya dengan vending mesin ya. Kita perbanyak vending mesin. Kita udah ada 5 vending mesin saat ini di Singapura. Kita juga melakukan yang namanya fulfillment center. Jadi misalnya Bapak Ibu punya contoh-contoh yang mau dikirim ke komunitas-komunitas di Singapura, kita melakukan kurasi, kita kirim ke gudang kita di Singapura. Begitu ada event di Singapura, mereka misalnya perlu, Pak Stefano, saya perlu 50 goodie bags, nah, langsung dikirim barang-barangnya untuk sampel atau untuk kita coba. Atau ada yang juga perlu hamper, ada acara Lebaran nih perlu hamper untuk Bapak Ibu yang memerlukan, kita bisa kirim hamper atau kirim goodie bags. Barangnya kita taruh di gudang kita di Singapura. Dan ini contoh-contoh kegiatan waktu kita kurasi. Di Haumat sendiri juga ada tempat khusus untuk melakukan kurasi. Tahun lalu kita melakukan kurasi cukup banyak. Udah itu, setelah itu sekarang sudah masuk ke penjualan. Ini contoh-contohnya. Nah ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga dengan komunitas ya. Di Singapura ada banyak komunitas. Nanti Ibu Ira juga bisa cerita tuh. Kalau di luar negeri ternyata orang Indonesia juga senang ngumpul. Terutama nih mau Lebaran nih ya, sebentar mau puasa nih. Mereka ada halal bihalal, ada buka puasa bersama. Nah itu kesempatan kita untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di sana. Karena mereka udah kumpul. Tinggal nanti kita kirim produk-produk snack. Mereka akan coba, mereka akan beli, dan juga mereka akan kasih testimoni. Dan testimoni yang kita kirim ke UKM-UKM yang ada di Indonesia lewat sosial media. Dan ini kegiatan-kegiatannya di Indonesia, di Singapura ada juga sekolah Indonesia Singapura, di mana mereka banyak juga anak-anak pejabat ya, banyak keluarga-keluarga dari kedutaan yang sekolah di sana, anak-anaknya ini merupakan salah satu potensial untuk memperkenalkan produk snack ini, karena kan kita jualannya snack ya. Snack ini diminati anak-anak remaja gitu. Oh, anak-anak ini ternyata lebih banyak yang anak-anak Indonesia di Singapura lebih banyak yang lebih kenal dengan snack dari Korea, dari Jepang, kan sayang gitu. Kalau misalnya snack-snack Indonesia kan enak-enak sebenarnya. Jadi kita juga berusaha memperkenalkan. Bukan cuma ke komunitas Indonesia, kadang-kadang kita juga diminta untuk promosi di komunitas youth anak-anak Singapura. Juga selain itu kita melakukan yang namanya pameran-pameran, misalnya kita ikut misalnya di Singapore Exhibition. Nah, karena kita juga punya 2 entity, kita punya perusahaan di Singapura, kita juga punya perusahaan di Indonesia. Jadi enaknya adalah kalau kita ada acara-acara di Singapura, kita bisa ikut acara-acara di Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua, juga itu moderator bisa tolong di ini ya, di mute. Jadi karena kami juga memang base di Singapura, jadi kita lebih mudah untuk melakukan penetrasi kalau ada exhibition. Juga kita ada tim di Indonesia yang juga sekarang juga kalau misalnya perlu untuk pameran-pameran di Indonesia, mereka juga bisa bergerak. Ini yang kita lakukan saat ini. Dan yang paling besar saat ini yang pernah kita lakukan adalah gabungan para distributor yang ada di Singapura. Kita ikut yang namanya Food and Hotel Asia. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tertarik dari Flood dan sebagainya, mungkin bisa ikut yang bulan April, tanggal 25 sampai 28 April, itu ada Food and Hotel Asia. Nanti saya coba kirim ke Pak Ulum ya
ininya apa namanya formnya bisa dicoba kalau misalnya mau kita coba untuk promosi. Nah, yang menarik adalah cara yang kita lakukan adalah gotong royong. Artinya gini, kita tahu harga di Singapura itu mahal ya. Misalnya 4 hari pameran bisa $10.000 atau $20.000 gitu. Kan buat UKM sangat sangat mahal gitu. Jadi kita melakukannya dengan gotong royong. Kita cari misalnya 5 atau 5 perusahaan yang bisa urunan gitu. Nanti kita bisa pameran rame-rame di satu booth rame-rame. Yang penting kalau di Singapura barangnya terdisplay dan juga kita bisa jualan rame-rame. Kalau di Indonesia karena harganya lebih murah, jadi kita bisa langsung terjun ke Indonesia. Tapi kalau di Singapura karena ini harganya mahal, jadi kita satu booth itu bisa keroyokan gitu. Nah ini yang mungkin ke depan kalau misalnya dari komunitas dari Pelut ingin rame-rame itu juga boleh gitu. Karena dengan begitu kita bisa saling membantu dibanding kalau kita sewa sendiri itu untuk 4 hari aja udah 10.000 sampai 20.000. Belum orangnya, belum barangnya harus dikirim. Nah itu udah mahal sekali. Selain itu juga kita memanfaatkan anak-anak muda yang ada di Singapura yang juga pengen mencoba makanan ringannya dengan lewat sosial media. Kita punya Shopee, kita punya Instagram untuk hal ini. Dan ini beberapa contoh ekspor-impor yang kita lakukan dari tahun lalu sampai sekarang ya. Mungkin udah sekitar 200 karton mungkinnya yang udah kita beli dari Indonesia untuk kita coba jual. Ya ini masih kecil ya Bapak Ibu, jadi kita juga masih membutuhkan bantuan dari teman-teman untuk menjadi mitra-mitra kita untuk membantu kita lebih masuk ke pasar di Singapura. Karena walaupun Singapura itu kecil, tapi Bapak Ibu, tapi kalau produk Bapak Ibu udah masuk ke Singapura, insya Allah bisa masuk ke tempat-tempat lain, misalnya ke negara-negara yang Middle East, Dubai, dan sebagainya, ke Australia atau ke Amerika, lebih mudah gitu. Ini bagaimana untuk join sih? Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tapi secara overall ada sekitar beberapa langkah ya yang ada. Mulai dari produk kurasi, product selection, sign agreement, inkubasi, delivery, payment, purchase order, labeling, dan baru ke final pricing. Jadi memang kelihatannya gampang, tapi prosesnya cukup menyita waktu gitu Bapak Ibu. Jadi buat kami para diaspora juga karena tidak semua diaspora itu menjadi entrepreneur Bapak Ibu. Banyak sekali diaspora yang ada di luar itu bekerja normal gitu. Jadi kita berusaha untuk masuk ke sini dengan kondisi ya cukup banyak tantangan, tapi tidak berkecil hati Bapak Ibu, kita banyak partner lah. Kalau kita rame-rame mengerjakan bisa. Dan ini untuk para UKM, kalau misalnya ingin ekspor, khususnya ke Singapura, khususnya lewat kami, karena kami berkecimpung di dunia makanan ringan, yang kita cari saat ini ada 5 ya. Satu adalah produk yang non daging. Kenapa non daging? Karena izinnya tidak terlalu rumit gitu. Karena izin kami hanya yang non daging, non kopi, karena kopi udah terlalu banyak, non herbal ya. Jadi di Singapura itu herbal sedikit sulit ya karena perizinannya. Terus yang kedua adalah punya durasi 1 tahun. Wah, kenapa 1 tahun? Karena kalau kami import dari Indonesia itu udah butuh waktu 1 bulan untuk proses. Sampai Singapura, proses masuk gudang dan sebagainya untuk sampai di display ke sekitar 30 supermarket itu juga lumayan lama gitu. Jadi kalau waktunya terlalu mepet, susah buat kita atau para buyer yang ada di Singapura untuk jual gitu. Yang ketiga adalah dry food ya, makanan ringan. Yang keempat punya quality packaging yang bagus, yang sesuai standar internasional. Biasanya JS1 ya, JS1 ya, internasional. Dan juga harus ada uji klinis ya, jangan difotokopi Bapak Ibu. Jadi harus ada uji dari laboratorium bahwa produknya mengandung bahan-bahan apa gitu. Yang keempat tentu saja ada halal certified, kalau bisa lebih bagus. Dan juga export documentation kita punya semua. Jadi di Singapura ini yang menarik adalah sangat mudah untuk impor. Tapi begitu terjadi ada yang komplain orang Singapura, yang dicari itu kita gitu.
Jadi kita yang dicari, mereka akan tanya, Singapore Food Agency akan tanya, perizinan Bapak Ibu ada nggak? Jadi Bapak Ibu tidak dicari, tapi kita yang dicari gitu. Itu yang benar-benar harus comply ya. Karena kemarin pun ada beberapa produk dari snack-snack makanan ringan dari perusahaan besar Indonesia yang harus ditarik gitu karena ada komplain dari orang-orang lokal gitu. Ini juga yang menarik. Nah, ini saya kasih contoh produk-produk yang sudah kita jual di Singapura ya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, ini adalah vending mesin menjual produk-produk UKM Indonesia. Tempe, ada potato, sweet potato, dan sebagainya. Kita mau coba beli. Choose item, nomor 01. Ini udah, lalu kita coba pakai nets. Nah, sudah tadi itu barang. Kita lihat sudah ada barangnya. Nah, ini kita sudah bisa beli keripik, tempe chipsnya kita sudah bisa beli mudah. Sampai jumpa lagi di Singapura. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu yang kita udah jual. Siapa tahu nanti dari Plut mau punya branding sendiri, kita bisa pasang brandingnya. Nanti ada produk-produk dari provinsi-provinsi di Indonesia yang kita jual. Dan kalau memang selain Singapura, kita juga akan ekspansi ke Hong Kong, ke beberapa negara di Jepang dan sebagainya yang memang jumlah orangnya atau manpower itu mahal gitu. Karena kalau pakai orang ya mahal sekali jadinya. Ini kasih contoh lain yang ada di supermarket. Nah, ini produk-produk Indonesia yang ada di sana sudah disiapin satu rak, baru terisi sekitar 10 produk yang sudah bisa masuk ke supermarket. Contoh raknya udah ada, tinggal diisi. Karena sekarang kita bisa punya langsung jual di supermarket di Singapura saat ini. Saya kasih contoh lain yang ini salah satu UKM Indonesia dari Kota Bandung yang sengaja datang dari Bandung untuk lihat produknya dijual di Singapura. Ini jualannya adalah menarik, rendang dan jamur ya, dari jamur ya. Sekarang saya lagi di JCube Mall di Singapura. Di depan saya ada vending machine punya Bisa Snacks. Dan di sini ada produk-produk kami nih, ada Midwest Kingdom dendeng, rendang, kemudian ada juga chips ya. Bisa kita lihat sini, boleh. Ini ada dendengnya, kemudian ada dendeng pedas, ada juga produk keripik jamur kami, gitu ya. Dan terakhir ada rendang. Jadi kita bisa sangat simple gitu ya untuk coba membeli produk dendeng. Jadi di sini cukup tinggal proses dengan Shopee Pay, kita tinggal scan dan bisa langsung dapat gitu ya. Ini saya coba beli dendeng manis. Nah di sini kita cukup scan aja, nanti kita akan dapat. Oke. Ini setelah saya scan, kemudian kita langsung dapat dendeng manisnya. So simple. Jadi buat teman-teman yang di Singapura bisa main ke JCube di bagian basement. Jadi nanti bisa
mencoba membeli produk kami. Thank you. Bye. Ya, sekarang. Nah itu juga yang kita lakukan Bapak Ibu, menggunakan teknologi dan menggunakan apa yang disukai oleh masyarakat di Singapura saat ini. Salah satu yang juga menarik mungkin bisa kita explore untuk namanya kita menggunakan metode kerjasama dengan event. Ini salah satu event di mana kita mempromosikan produk-produk sekaligus juga kita bikin event. Dan juga dari Indonesia bisa datang untuk langsung lihat situasi yang ada di Singapura langsung, karena Singapura udah dibuka ya, open, dan udah nggak pakai masker lagi. Ini saya kasih contoh. From Indonesia to participate this event. Process, the pitch battle, of course, and also the networking sessions that following the event. So we learned a lot of things, and it's an honor for Raja Teknik Solusi to receive the third place for this prestigious competition. So we're so grateful for this opportunity. Congratulations for making happen for Bisa Indonesia Network and Satu Tanpa. Nah ini bagi Bapak Ibu yang ingin kolaborasi dengan kita, bisa kirim katalognya. Kalau bisa jangan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Kirim katalognya, kami perlu ada harganya, ada produknya, ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Kalau bisa 20 UKM dalam satu komunitas gitu. Jadi yang kirim itu jangan per UKM tapi per komunitas. Nah nanti dari situ kita coba bisa pelajari dan nanti kita bisa kolaborasi dengan misalnya dengan perbankan, misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Sulawesi atau di Jakarta atau di mana, dengan perbankan yang menjadi financial partner buat Bapak Ibu. Karena tanpa ada financial partner, para diaspora seperti kami juga sangat kesulitan gitu untuk bisa melakukan, karena banyak sekali cost yang kita keluarkan. Mungkin itu aja sharing saya. Nanti lebih banyak tanya jawab, lebih enak gitu Pak Ulum.